Praktikum 1. Survei penyakit bulai pada tanaman jagung. Tujuan, mendapatkan data kejadian penyakit bulai, melakukan sporulasi buatan dan mengidentifikasi spesies patogen bulai pada tanaman jagung yang ditemukan di lapang atas dasar gejala dan patogen yang ditemukan. Dilakukan kuesioner singkat kepada pemilik tanaman jagung. Dihitung tanaman yang bergejala dan bandingkan dengan total tanaman. Diamati gejala bulai yang ada dari tanaman di lapangan. Narasumber kali ini adalah Ibu Sinaga. Luas tanah yang dia memiliki jarak 83 kali 17 meter. Jarak tanamnya kurang lebih 30 cm. Varietas yang dipakai adalah BC99. Benih asal dibeli di toko pertanian Tanjung Selamat. Jumlah tanaman yang diamati sebanyak 90 tanaman. Jumlah tanaman terkena bulai sebanyak 32 tanaman. Lokasi berletak di Seberasakata, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Umur tanaman kurang lebih 40 hari. Kp sama dengan N per V dikali 100%, dengan keterangan Kp adalah kejadian penyakit yang dinyatakan dalam persen, lalu ada N jumlah tanaman sakit dan V adalah jumlah tanaman yang diamati, sehingga kejadian penyakitnya adalah 32/90 dikali 100% sama dengan 35,5%. Sporulasi buatan dengan metode Burhanuddin yang dimodifikasi oleh Ummu Salamah Rustiani. Pertama, daun tanaman jagung yang bergejala penyakit bulai pada stadia vegetatif diambil dari lapangan. Sebaiknya tanaman yang diambil berumur 30-50 hari. Untuk menjaga daun tetap segar ketika di tempat pemrosesan sporulasi, ambil atau potong batang yang mengandung daun mulai pucuk hingga daun keempat. Kemudian bungkus dengan koran dan masukkan ke dalam plastik. Daun tanaman yang dipilih sebagai sampel selanjutnya adalah daun ketiga dari pucuk tanaman. Cuci daun di bawah air kran yang mengalir dengan cara menjepit daun dengan 2 jari sambil disiram air kran untuk menghilangkan kotoran dan tangkai-tangkai konidia yang menutupi stomata daun. Daun yang telah dicuci ditiriskan sampai kering atau dilap dengan tisu towel sampai kering sempurna. Kemudian, letakkan daun dalam gelas dengan posisi pangkal daun berada di bawah dan diberi larutan gula 1-2% di dasar gelas setinggi 1-2 cm. Lalu daun disungkup dengan kantong plastik hingga tertutup bagian dasarnya. Hal ini dilakukan untuk menjaga kelembapan. Lalu, simpan pada suhu ruangan hingga pukul 21.00. Minimal penyimpanan di suhu ruangan adalah 6 jam. Tahapan berikutnya, keluarkan daun dari dalam sungkup, kemudian cuci dan keringkan bagian yang terendam air gula tanpa membasahi bagian daun lainnya. Kemudian, masukkan daun ke kantong plastik berperakat Ziplock plastik dengan posisi permukaan daun sebelah atas menghadap ke atas dan permukaan bawah menghadap ke bawah. Kemudian tutup rapat perakat plastik tersebut. Tempatkan daun di luar ruangan dengan kondisi lapangan berumput dengan tetap pada posisi sebelumnya sampai jam 4 dini hari. Pada pukul 4, kantong plastik yang berisi daun tadi diambil dan dibawa masuk ke dalam ruangan secara pelan-pelan. Dengan posisi daun, tetap sisi atas tetap di atas dan sisi bawah tetap di bawah. Ditempatkan di atas meja. Kemudian kantong plastik tersebut dibuka klipnya secara pelan-pelan dan daun dikeluarkan, lalu diamati permukaan daun dengan mengarahkan lampu senter ke permukaan daun dengan arah sinar lampu senter bertentangan dengan arah pandangan mata. Tangkai konidia dan konidianya yang masih melekat tampak banyak sekali seperti tepung berwarna putih pada permukaan daun. Ambil koloni cendawan yang tampak putih tersebut dengan bantuan selotip secara perlahan,
Kemudian pindahkan selotip yang sudah mengandung cendawan ke atas objek las yang sebelumnya mengandung methyl blue 2% sebagai pewarna cendawan. Amati struktur konidiopor dan konidia di bawah mikroskop kompon hingga pembesaran 400 kali untuk melihat struktur utuh cendawan dan pembesaran 1000 kali untuk melihat struktur konidia.